Ya, pemirsa, Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan resmi pula ditahan. Febri ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun usai pemeriksaan Febri keluar tanpa rompi pink atau rompi tersangka Kejaksaan Agung, sehingga menimbulkan pertanyaan adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi oleh Kejagung. Untuk membahas hal tersebut sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boy. Sore, Mas Indra dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boy, ini menyikapi ataupun menyoroti terkait kasus Febri Adriansyah ini tidak kenakan rompi tahanan, Bang Boy, dan tidak diborgol. Apakah hal ini wajar dan tidak melanggar prinsip equality before the law? Silakan, Bang Lo. Ya, yang utama itu adalah keselamatan dari tahanan itu sendiri. Kan yang penting itu. Ada peraturan pemerintah, Mas, nomor 58 tahun 1999. Itu tentang pengaturan perawatan tahanan gitu. Justru itu sebenarnya untuk keselamatan dan keamanan dari tahanan itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan rompi itu gampang diawasi, kan itu. Dengan borgol dia tidak akan gampang lari sehingga ya bisa dijamin keamanannya. Kan misalnya ini diculik orang gitu kan gampang diajak lari, Mas, itu. Dan juga misalnya ketika ada ribut-ribut, misalnya ada orang demonstrasi segala macam, kan dia mudah dilindungi kalau dengan posisi pakai rompi gitu loh. Jadi jangan dikira ini adalah bentuk bahwa dia direndahkan martabatnya dengan diborgol dan pakai rompi, bukan. Jadi ini yang menurut saya justru Kejaksaan Agung ceroboh gitu. Kalau ini kemudian soal misalnya tidak takut melarikan diri karena dia seorang pejabat tinggi segala macam, ya belum tentu ketika jadi tersangka kan bisa aja begitu loh. Atau ini kalau film-film ya Mas Indra ya, bisa aja dia merebut pistol petugas terus menembak diri sendiri gimana? Kan gitu kan. Jadi jangan dikira bahwa pemborgolan itu untuk keamanan si tahanan sendiri gitu loh, baik dari luar maupun dari dirinya gitu. Jadi dengan tidak diborgol itu kemudian ya memang bagi masyarakat menjadi kesannya tidak adil, tidak diperlakukan sama. Ya maling ya harus diborgol kan gitu, apalagi koruptor gitu. Baik, ini terkait jaksa ini karena kan kelupaan karena malam, sudah kemalaman. Ini tanggapannya Bang Boy seperti apa ini? Lah, rompi dan borgol itu kan tersedia di gedung bundar, Mas. Jaraknya dengan gedung utama itu hanya dibedakan ya lapangan kecil aja lah, nggak sampai 100 meter kok. Ya sudah disediakan sejak awal. Kalau memang penahanan itu malah saya dengar itu informasi itu sudah jam 4 sore. Nah akan tanya teman-teman media yang bertugas di Kejaksaan Agung. Itu isu, bahkan saya udah dapat kabar dari teman-teman wartawan gitu loh, jam 4 sore lah, apalagi ini sudah jam 11, masih waktu cukup untuk mengambil gitu loh. Kalau ini ya itu dalih aja lah, Mas, saya juga mau apa lagi. Yang penting sebenarnya gini, yang utama tetap ditahan, itu aja lah, dan ditahannya di KPK. Karena kalau ditahan di rutannya Kejaksaan Agung, nanti tuduhan orang ya tidak percaya itu apakah benar di ruang tahanan. Jangan-jangan di ruangan tersendiri, dikasih AC, dikasih kasur, segala macam. Nah, apapun ini, satu sudah menahan dan ditahan KPK itu kita apresiasi. Memang minusnya kemudian hanya tidak dikenakan borgol. Nah, tujuan borgol itu kan supaya tidak melarikan diri. Buktinya tidak melarikan diri, ya udahlah Mas, gitu kan persepsi orang masing-masing gitu. Undang-undangnya nggak ada, ini hanya pada peraturan pemerintah. Dan misalnya rompi juga begitu, tapi tujuan dari Kejaksaan Agung dititipkan tahanan sudah tercapai, berhasil, ya udah kita apresiasi, itu aja Mas. Baik, terkait ini kan viral juga ya di media, mendapat sorotan publik ya Bang Boy. Ini seberapa besar sih dampak perlakuan yang berbeda? Ini kan terlihat berbeda ya daripada mungkin kasus-kasus lainnya ataupun tersangka lainnya. Ini terhadap kepercayaan publik kepada penegak hukum seperti apa nih Bang Boy? Ya, kalau kemudian kita sampaikan bahwa toh tetap ditahan segala macam ya tidak terlalu signifikan. Ini hanya kejengkelan aja. Tapi kalau kepercayaan tetap kembali bisa tinggi gitu. Tapi ya mestinya besok lagi Kejaksaan Agung atau KPK atau ya perlakukanlah sama biar masyarakat tidak jengkel gitu. Dan ini nanti kalau tidak dapat kepercayaan publik kan ya nanti apapun sehebat apapun kerja Anda kan juga tidak ada nilai di mata masyarakat, dan masyarakat bisa jengkel anggaran-anggaran yang diberikan kepada lembaga-lembaga itu gitu.
Baik Bang Boy, ini kan terkait tadinya kita ketahui bersama bahwa memang Polri sudah melimpahkan ke Kejagung dan memang untuk kasus ini akan diproses oleh Kejagung. Dan namun ini uniknya bahwa memang sudah dilimpahkan ke KPK ataupun Kejaksaan beralasan beralih ataupun di penempatan sementara ya rutan KPK dilakukan demi keamanan dan transparansi. Apakah alasan itu cukup kuat untuk membenarkan perbedaan pemberlakuan saat proses penahanan, Bang Boy? Ya, satu sisi Mas berbeda, bahwa mereka sudah melakukan penahanan. Ini belum tentu loh kalau yang nangani polisi sudah ditahan. Saya yakin ya bisa jadi belum, karena masih banyak kendala, izin segala macam gitu kan. Terus kedua, bisa jadi tahanannya juga di tahanan misalnya di rutan polisi. Nah, bisa dikeroyok orang-orang kan gitu kan. Nah, kalau di KPK itu justru transparan karena di sana ketat tahanan itu. Semua orang percaya, tidak boleh megang HP, juga ada kasur tapi tipis gitu, dan kemudian betul-betul di sel kan gitu. Jadi sebenarnya harus kita sampaikan juga pada publik bahwa ada hal yang lebih besar sebenarnya yang harus kita sampaikan. Kemudian kalau soal tidak di borgol ini kan sudah selesai urusannya, nyatanya bisa dibawa. Tapi besok lagi jangan gitu deh, itulah kira-kira aja gitu Mas Indra. Baik Bang Boy, ini kan apakah Maki melihat adanya potensi konflik kepentingan karena tersangka mantan pejabat tertinggi di bidang tindak pidana khusus? Seperti apa tanggapan Bang Boy? Ya, kalau nyatanya juga diterbitkan sprindik baru, produk mereka sendiri, dan atas dasar sprindik baru itu mereka lebih percaya diri untuk kemudian melakukan pemeriksaan, tidak datang juga diancam dijemput, terus kemudian datang juga langsung ditetapkan pemeriksaan saksi dulu, terus kemudian langsung ditetapkan tersangka. Kalau tidak serius kan penetapan tersangka boleh minggu depan atau boleh bulan depan, Mas. Terus kemudian nyatanya juga langsung ditahan. Jadi sebenarnya dari sisi ini menurut saya profesional. Karena juga apa, kalau diberikan KPK, ini kasus ini sebagian besarnya sudah kita laporkan kepada KPK akhir 2024, sudah 2 tahun lebih gitu. Bahkan di bulan-bulan ya awal laporan itu sebagian sudah dimasukkan di pertengahan tahun 2024, sudah 2 tahun. Terus kemarin diajak supervisi polisi aja mereka malah kabur gitu kan. Jadi ya inilah yang terbaik. Karena apa? Sisi positifnya ketika ditangani Kejaksaan Agung bisa cepat karena penyidik dan penuntutnya ada di Kejaksaan Agung. Dan kita beri kesempatan mereka untuk mencuci dirinya sendiri supaya mendapatkan kepercayaan dari publik. Jadi itu Mas. Baik Bang Boy, nanti kita akan lanjut lagi Bang Boy. Ini Febri Ardiansyah mengaku keberatan atas penahanan dirinya. Menurutnya penyidik harus mengkonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan. Mari kita simak pernyataannya. Silakan, Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Bang Boy, ini terkait tanggapan bahwa memang terkait pemeriksaan ini katanya bahwa memang untuk Febri Ardiansyah ini mengaku dikriminalisasi. Tanggapan Bang Boy seperti apa Bang Boy? Ya, kalau itu dibunyikan tahun 2009, pada saat Pak Antasari Ashar itu saya pernah membela beliau, Pak Antasari almarhum itu, saya mempercayainya dan masyarakat mempercayainya. Kalau sekarang ya kita lihat aja netizen dan masyarakat luas apakah percaya dengan istilah kriminalisasi gitu. Kalau saya sih ini ada perbuatan kriminal maka harus dilakukan penegakan hukum secara kriminal gitu. Itu malah benar. Justru kalau tidak diproses gimana Mas? Kan akhirnya ketahuan ada uang hampir 1,5 triliun dalam berangkas. Ada emas 74 kg. Terus kemudian kita dianggap oh iya benar itu titipan tidak diproses hukum. Harus diproses hukum dulu untuk memastikan ini. Kalau toh kemudian misalnya nanti diputus bebas gitu karena milik orang lain atas dasar pemeriksaan yang komprehensif ya itu dibawa ke pengadilan. Kalau sekarang percaya nggak masyarakat bahwa itu uang titipan?
Kalau yang menitipkan kemudian suatu saat pengen butuh lagi apa dapat, misalnya ketika yang dititipi meninggal dunia. Nah, ahli warisnya apakah boleh kalau macam. Terus nanti kalau berkurang bagaimana? Nggak logis kalau ini uang itu misalnya titipan dan harus didalami. Karena apa? Barang buktinya udah sangat jelas, cetowelo-welo, gitu kan, Mas. Baik, Bang Boy. Jadi udah emas segitu, uang segitu, gitu. Sekarang sering saya balik. Pak Haritanu aja yang kita yakini kaya raya, saya yakin di brankas pribadinya rumahnya nggak ada 5 miliar aja gitu. Karena kalau ada uang 5 miliar pasti ditaruh di bank atau ditanam lagi, diputarkan, atau tetap ada perusahaan karena akan kena pajak kalau dimasukkan ke pribadi gitu, Mas. Jadi itu hal yang sederhana itu. Kalau ngomong ini kriminalisasi dari mana? Wong barang bukti sudah ada kok. Dan penyidiknya itu 9 orang itu sudah level bintang 2 semua. Kajati semua, kepala kejaksaan tinggi dan berpengalaman di KPK. Mungkin melihatnya dengan sekilas ekspos sekali aja sudah cukup. Setengah ekspos saja sudah cukup, tidak perlu ekspos berkali-kali atau mendalami. Itu kan dalih dari tersangka bahwa itu bukan uangnya dia, tapi kok di rumahnya dia. Gimana coba? Baik, Bang Boy. Ini kita lanjut, Bang Boy. Ini dari pengalaman Anda, Bang Boy, apakah perkara pencucian uang biasanya menunjukkan penyidik telah memiliki bukti aliran dana yang cukup kuat, Bang Boy? Enggak sih, sebenarnya kalau pencucian uang itu berdiri sendiri, itu pasif aja kena, Mas. Itu ada uang banyak terus kemudian tidak bisa menjelaskan, apalagi kalau masih di rekening jelas urut-urutannya orang masih harus didalami asalnya dari mana. Kalau sudah berangkas rumah begitu ya ini potensi orang mencuci uang itu udah kuat gitu. Karena apa? Kalau asal usulnya jelas ya berarti diputar apa segala macam. Terus alasannya itu untuk yayasan, misalnya pernah kalau proyeknya Don Rito itu. Yayasan mana ada nyimpen duit sampai segitu, atau emas 74 kilogram ini. Yayasan atau yang setara dengan itu misalnya Muhammadiyah aja. Duitnya juga diputar kok, Mas, untuk kemakmuran umat gitu kan, istilahnya untuk rumah sakit, untuk pendidikan gitu. Nggak ada cerita kemudian yayasan sebesar apapun kemudian punya simpanan seperti itu gitu. Di luar bank loh ya. Kalau di dalam bank ya Mas ada yang nilainya mungkin lebih dari itu. Muhammadiyah nilainya bahkan ya ratusan triliun kalau uangnya gitu. Tapi ya semua transparan dan terbuka. Ini kalau disimpan di brankas pribadinya gitu udah rasanya ini kalau dianggap pencucian uang ya jelas pencucian uang. Paling tidak ini istilahnya ada 3 tahapan, Mas, pencucian uang itu. Dikumpulin, terus kemudian dicampur, kemudian dipakai usaha, kemudian dicampur kan, kemudian yang terakhir itu menjadi uang bersih gitu, uang halal gitu. Ini masih memang tahapannya dari rupiah atau dari proses yang mungkin juga udah dolar tapi akibat disimpan dan segala macam itu bagian dari pencucian uang yang tahap awal gitu, Mas. Baik. Bang Boy, ini menurut Anda apakah penyidik akan berhenti pada pelaku utama dalam kasus ini atau berpotensi menelusuri seluruh jaringan daripada penerima manfaat dalam kasus ini, Bang Boy? Ya, tidak boleh hanya berhenti di 2 orang ini. Harus kita buat begitu gitu. Kita paksa bahwa ini harus dikembangkan, baik orang yang misalnya ini dugaan bisa jadi suap karena uang terlalu banyak, bisa jadi pemerasannya hanya 50 miliar, dari yang lain bisa gratifikasi, bisa suap. Nah, kalau suap itu apa yang dibengkokkan? Kasus apa yang di 86 misalnya gitu. Jadi ini yang harus ditelusuri juga gitu. Karena apa? Juga akan merugikan korban yang lain gitu. Misalnya ada sengketa tanah atau berkaitan dengan utang piutang, misalnya yang di Krakatau Steel itu. Kan berarti ada korban yang dirugikan, hutangnya tidak terbayar dengan maksimal. Nah, itu kan kemudian ketahuan. Oh, berarti bisa dikembalikan ke sana. Karena apa? Kalau ini memang duit-duit yang dia berasal dari pemerintah juga, BUMN atau apa, kita kembalikan ke sana gitu, Mas. Jadi harus didalami, bukan hanya sekedar ini siapa pelakunya, tapi apa perbuatan yang mengikuti dari pemberian uang itu gitu, Mas. Baik, Bang Boy, ini apakah Anda melihat ada potensi dual kepemilikan dalam hal uang yang ditemukan di rumah tersangka Febri, Bang Boy? Ya, kalau saya sih tetap ownernya itu ujungnya hanya satu, Mas. Kalau join atau kongsi ya bentuknya PT, Mas, ada saham-saham di situ gitu. Kalau uang sudah di rumah pribadi itu ya uangnya miliknya yang punya rumah, Mas, itu. Nggak ada. Memang Mas Indra berpikir nitipkan uang gajinya ke rumah tetangga gitu. Lah rumah tetangganya kalau kebakaran gimana, Mas? Kan gitu. Jadi nggak mungkin lah itu. Masih, mohon maaf.
Baik Bang Boy, ini apakah secara hukum uang yang ditemukan dalam rumah seseorang yang memiliki jabatan publik dengan gaji dan tunjangan yang terukur otomatis dianggap hasil korupsi atau TPPU, Bang Boy? Ya harus dibuat begitu, kecuali kalau bisa membuktikan sebaliknya. Kita kan sebenarnya dalam TPPU itu kan sudah setengah istilahnya menganut sistem pembuktian terbalik. Kalau tidak bisa membuktikan, ya sudah harus dirampas oleh negara. Memang itu sebenarnya kalau posisi di atas 10 juta itu adalah penegak hukum yang akan membuktikannya gitu. Tapi kan rangkaiannya ketika dibuktikan dengan berbagai cara tetap tidak ketahuan asal usulnya, ya justru itu malah harus dirampas oleh negara, bagian dari pencucian uang. Artinya si pemilik uang harus bisa menjelaskan ini hasil menang lotre, hasil jual beli mobil yang dikumpul-kumpulin, atau hasil. Tapi kalau 1,5 triliun itu rasanya lotre mana, judi mana, hadiah mana, bermain kripto mana gitu, atau dia bisnis apa gitu kan, bisnisnya apa, ditelusuri ternyata perusahaan tambang batubara. Perusahaan tambang batubara diperolehnya dengan cara apa? Oh, dengan cara juga diduga blackmail atau pemerasan lagi. Nah, malah lebih panjang lagi jadinya. Kalau memang pada posisi penegak hukum penyidik untuk tetap boleh menelusuri. Tapi kalau sudah mentok ya udah enggak apa-apa. Dilanjutkan dengan pencucian uang karena si pemilik uang juga tidak bisa menunjukkan asal usulnya. Jadi ini suatu check and balance, Mas, tidak hanya dibebankan satu pihak gitu. Masih. Menurut Bang Boy ini apakah berpotensi berkembang menjadi perkara korupsi berjamaah dalam kasus Febri ini, Bang Boy? Seperti apa tanggapannya Bang Boy? Iya, semua potensi ada dan mari kita kawal bersama-sama. Jangan sampai ini hanya berhenti di sini karena rakyat akan kecewa, kita akan kecewa. Karena apa? Kalau ini hanya berhenti di sini berarti pemberantasan korupsi kita makin jelek dan nanti orang akan banyak korupsi. Yang penting udah ada yang ditangkap, yang lain tidak. Atau asal usulnya bagaimana atau peruntukannya bagaimana tidak diketemukan, ya berarti kan banyak orang unggang-unggang kaki itu. Nah ini yang kemudian orang makin berani korupsi. Yang penting nanti ada tumbalnya, kita urusi, kira-kira kan gitu gambaran orang koruptor itu. Dan tutup mulut kan, berarti yang kebuka bisa aja hanya 10%, 20%. Yang 80%-nya hangus, Mas, hilang gitu. Baik Bang Boy, menurut Anda akankah ini menjadi skandal korupsi terbesar yang melibatkan aparat penegak hukum? Gimana tanggapan Maki, Bang Boy? Ya kalau Richard Jarot kan sudah hampir 1 triliun. Ya ini belum terbesar itu. Tapi kan Richard Jarot kan sebenarnya bukan hakim, hanya pegawai MA. Tapi kalau bicara si penegak hukum mungkin ini yang terbesar. Karena dulu Urip Trigunawan itu kan cuma berapa, 5 miliar atau berapa itu. Kan enggak, kalau ini itu bisa lebih besar. Memang ada oknum polisi yang nilainya 52 miliar itu di Kalimantan itu yang terkait dengan sengketa saham segala macam. Tapi ya kalau penegak hukum murni ya ini terbesar, Mas. Makasih. Baik Bang Boy, terima kasih atas kesempatannya berdialog bersama kami di Sindo Sore dan salam sehat selalu Bang Boy. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.